Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Habel Abraham. Kali ini gue mau ngomongin tentang strategi gue dan cara gue untuk dapat lolos di UTBK 2021 yang lalu dengan waktu persiapan yang pada saat itu hanya 1 bulan. Sebelum gue mulai videonya, gue ingin ngasih pesan dulu buat angkatan-angkatan selanjutnya, terutama buat adik gue. Kalau adik gue nonton ini, jangan belajar mepet-mepet kayak gue. Karena kenapa? Karena beban yang lu punya nantinya bakal berat banget. Usahakan belajar itu 6 bulan atau bahkan 1 tahun sebelum UTBK, karena itu bakal enak banget buat belajarnya. Karena pada kasus gue itu harus terpaksa ya bangun jam 2 pagi, habis itu belajar, lanjut, dan pada jam 7 atau jam 8 malam itu gue harus udah tidur lagi supaya bisa bangun jam 2. Nah, oleh karena itu saran gue buat angkatan selanjutnya yang masih UTBK tahun depan nih, jangan belajar mepet-mepet untuk mempersiapkan UTBK. Oke, jadi pertama-tama gue mau bahas mengenai manajemen dalam belajar. Nah, gue sadar banget kalau misalkan setiap orang pasti memiliki metode belajar, tempat belajar favorit, atau bahkan jam belajar favorit. Nah, pertama-tama yang pengen gue sampaikan adalah kalian cari itu semua. Kalian cari metode belajar yang paling sesuai dengan preferensi kalian cari tempat yang paling nyaman buat kalian belajar, dan juga kalian cari jam belajar atau jam untuk sesi belajar yang paling pas buat kalian. Mungkin itu pagi atau siang atau mungkin subuh kayak gue waktu itu. Kenapa gue milih subuh? Karena menurut gue, berdasarkan preferensi gue, subuh itu lebih tenang gitu. Di saat anggota keluarga lain, adik gue, bokap nyokap gue itu lagi pada tidur, gue bisa belajar dengan tenang. Kenapa gue ngomong ini di awal? Karena gue yakin gak semua orang yang nonton video ini merasa bahwa belajar itu merupakan kegiatan yang menyenangkan loh, kayak gitu. Pasti lebih menyenangkan ya, apa ya, kalau menurut gue lebih menyenangkan nonton bola dibandingkan belajar gitu. Tapi karena kalian harus untuk belajar demi mempersiapkan UTBK ini, ciptakanlah suasana, environment, dan juga lakukanlah hal-hal yang mendukung kalian untuk dapat belajar dengan baik, sehingga kalian bisa happy belajarnya dan gak menganggap belajar ini sebagai beban. Selanjutnya, masih berkaitan dengan waktu, di saat kalian belajar, gunakan yang namanya Pomodoro Timer. Kenapa Pomodoro Timer? Gue yakin 80% atau 90% orang udah tahu atau bahkan udah menggunakan Pomodoro Timer di saat belajar untuk UTBK. Kenapa gue rekomendasiin ini? Karena balik lagi ke poin yang pertama, buat belajar menjadi menyenangkan. Di saat lo menganggap kalau, wah gue harus belajar banyak nih, gue harus belajar hari ini pokoknya 5 jam gitu ya, kalian bakal menganggap itu, wah beban, selama 5 jam gue harus belajar nih geografi, fisika, apalah, apa jurusan gue gak tahu. Tetapi dengan Pomodoro, kalian dapat membuat sesi belajar yang panjang itu menjadi chunks. Kalian bagi jadi 25 menit sesi pertama, dilanjutkan dengan istirahat, 25 menit istirahat, seperti itu. Jadi tidak merasa belajar itu sebagai suatu beban yang luar biasa. Di lain hal, kalau menurut pendapat pribadi gue, dengan menggunakan Pomodoro teknik itu kalian bakal nganggap belajar itu seperti game. Ya nggak terlalu game banget sih, cuman jadi kayak ada target. Wah, sesi ini udah berapa nih sesi hari ini Pomodoro, udah 4 kali Pomodoro. Jadi kayak ada achievement tersendiri di hari tersebut. Terakhir, sebelum gue masuk ke strategi mengenai manajemen, gue mau bahas juga tentang penempatan handphone atau iPad atau apapun yang kalian punya. Sesederhana handphone, kalau gue tahun lalu sebelum belajar, gue pasti akan menempatkan handphone gue itu keluar ruangan, benar-benar di ruangan yang berbeda dari ruangan belajar gue, benar-benar jauh dari meja belajar gue. Karena kenapa? Mungkin ada yang naro gitu ya di balik. Cuman kalau gue waktu itu, di saat gue ngelihat handphone, yang terjadi di otak gue itu adalah kayak ayo ambil gitu, scrolling paling bentar doang. Tapi kita semua tahu ujung-ujungnya kalau scrolling bentar doang pasti bisa nyampe berjam-jam. Oleh karena itu, bener-bener jauhin HP dan juga matiin notifikasi sebelum mulai belajar. Sekarang kita akan masuk ke strategi belajar.
UTBK itu adalah ujian saringan masuk perguruan tinggi kan, yang merupakan berarti dia itu adalah ujian seleksi gitu loh, bukan ujian blok atau ujian bab-bab kayak di sekolah. Misalkan kalau di sekolah kan dulu kayak ini ada ujian semester atau ini ujian apa sih, tengah semester akhir semester yang babnya itu bab segini sampai bab segini ngurut gitu. Tetapi UTBK itu enggak teman-teman. UTBK itu lebih abstrak kesannya dan juga dia itu lebih kompetitif karena ini ujian saringan masuk gitu loh. Sehingga memungkinkan banget kalau beberapa soal yang keluar di UTBK atau materi yang diujikan di UTBK itu nggak pernah sama sekali lo denger selama 3 tahun lo mengenyam pendidikan di SMA. Oleh karena itu, saran gue dan strategi gue pada saat itu, yang pertama adalah, dan yang terutama sih sebenarnya, jangan belajar semuanya. Misalkan lo beli buku, jangan lo pelajarin semuanya. Mulailah dengan mengidentifikasi dan mencari tahu soal-soal tipe seperti apa atau materi-materi apa yang sering keluar di UTBK tahun lalu. Biasanya platform-platform pendidikan daring itu ada yang nyiapin infografis mengenai hal tersebut. Nah, jadi kalian data dulu nih. Misalkan sejarah materi yang sering keluar apa sih, dicatat. Nah, karena kalian bakal fokus mempelajari yang itu. Gue pernah ikut tahun lalu tuh salah satu bimbel belajar online, dan gurunya yang sudah cukup berpengalaman dan mungkin kalian ada yang tahu, pernah menggambarkan dengan diagram Venn bahwa sebenarnya materi UTBK atau bahkan ujian saringan masuk dari dulu itu sebenarnya hanya mungkin 20-30% dari pelajaran-pelajaran yang kita pelajari selama sekolah. Oleh karena itu bakal buang-buang waktu banget, apalagi dengan waktu yang udah terbatas untuk kalian belajar semuanya di saat seperti ini. Jadi balik lagi, belajar dari materi-materi yang sering keluar. Setelah gue mendata materi-materi yang sering keluar, gue akan melakukan percobaan di awal-awal. Biasanya ngikutin tryout di kala-kala awal tuh, entah dari tryout manapun atau mungkin hanya sekedar latihan soal dari buku-buku yang ada di toko-toko buku atau bahkan soal-soal di internet. Gue latihan soal dulu sampai selesai, dan untuk soal yang gue belum paham atau belum yakin akan gue tandai. Setelah pengerjaan soal, gue akan langsung lihat dari soal-soal yang gue nggak bisa tadi dan langsung cari tentang materi itu. Ini lebih gampang dibandingkan kalian belajar dulu semua baru ntar udah mepet UTBK mulai ngerjain soal. Ini salah banget ya teman-teman. Karena ini lagi-lagi ini kita belajar harus efektif dan efisien. Setelah kalian cari tahu tentang materi tersebut, kalian pahami konsepnya. Gue nggak mewajibkan atau nggak menyarankan banget buat kalian setelah kalian lihat materinya tentang yang kalian belum ngerti, terus kalian bikin catatan yang berlembar-lembar kayak gitu. Karena lebih ke buang-buang waktu. Mending kalian pahami konsep dasar dari materi tersebut. Lalu setelah mungkin kalian bikin mind map atau hanya catatan-catatan kecil buat penunjang, di hari-hari selanjutnya lakukan active recall. Gue mau ngasih tahu contoh active recall yang menurut gue paling efektif. Pertama adalah latihan soal. Latihan soal itu bakal bikin kita terbiasa dengan sikon UTBK nanti. Dan juga kalian bisa mungkin ketemu yang tadi kalian nggak ngerti, kalian bakal ketemu lagi di paket soal selanjutnya yang mungkin sudah dimodifikasi sehingga akan lebih menguji pemahaman kalian mengenai materi yang telah kalian review tersebut. Atau kalau kalian nggak suka ngerjain soal atau ya gue udah ngerjain soal banyak nih, gue punya solusi selanjutnya, yaitu dengan cara kalau kalian punya pen tab atau bisa dari iPad atau sekedar dari kertas, ambil kertas kalian coba tulis atau bikin rangkuman atau mind map entah apapun itu dan mencoba menjelaskan mengenai materi yang kalian pelajari di hari-hari sebelumnya tanpa ngelihat catatan kalian. Jadi apapun yang masih ada di otak kalian yang masih fresh gitu loh, yang masih kalian ingat, coba recall semaksimal mungkin dan coba jelaskan. Gue pakai pen tab, gue pakai OneNote, aplikasi buat nyatet. Habis itu gue bikin kayak catatan dan sedikit mind map dan gue sambil menjelaskan. Jadi ini ada adopsi sedikit dari Feynman method, yaitu dengan menjelaskan kembali. Kenapa gue sarankan kayak gini? Karena kalau kalian membuat catatan dan menjelaskan dengan mengandalkan apa yang kalian ingat, kalian nggak mungkin ngejelasinnya itu, ngomongnya itu pakai istilah-istilah yang sulit. Tapi kalian akan mencoba untuk merangkum materi tersebut ke dalam kata-kata yang sederhana, yang mana kalian bisa
lebih mengerti dan memahami bagaimana konsep dari materi tersebut. Jangan sesekali berfokus kepada rereading ataupun highlighting ya. Jujur gue pernah gap year, dan karena gue melakukan kesalahan tersebut, gue melakukan rereading terus-terusan, bikin catatan berlembar-lembar, terus besoknya pas malamnya tuh kayak dilihat lagi. Itu bener-bener ngabisin waktu, dan itu bener-bener kayak ya lu terbatas aja gitu di situ. Ntar ketemu soal lain yang udah dimodifikasi, lu bingung. Nah, oleh karena itu gue nggak menganjurkan sama sekali untuk rereading, kecuali di saat hari H kayak udah beberapa jam, kalian mungkin bisa rereading catatan kalian. Terakhir dari video ini, gue pengen saranin kalian untuk belajar memprioritaskan sesuatu, karena mengenai hal prioritas ini bakal berguna banget baik dari sekarang kalian mempersiapkan UTBK atau nanti di dunia perkuliahan. Prioritaskan dahulu mata pelajaran atau subjek-subjek yang kalian anggap kalian mengerti dan kalian jago gitu loh. Justru ini yang dipersiapkan lebih, karena ini merupakan senjata utama kalian. Contohnya, di tahun lalu gue itu ngerasa gue bisa nih di ekonomi dan bisa di sejarah. Oleh karena itu mungkin 50% dari porsi belajar gue itu dihabiskan untuk belajar ekonomi dan sejarah. Terus untuk pelajaran yang nggak bisa gimana, Bel? Jangan ditinggalin guys, tetap pelajarin tapi with less priority than mata pelajaran yang kalian bisa. Jadi kalian main game prioritas di sini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, tidur yang cukup, minimal tidur itu 7 jam, minimal banget tidur itu 6 jam. Jangan sempet kalian di masa-masa mempersiapkan UTBK tidur kurang dari 6 jam. Karena kenapa? Simple gini, gue sih sering lihat ya fenomena orang yang mempersiapkan UTBK atau as simple as studying for the sake of studying gitu. Jadi kayak mereka belajar beberapa jam gitu with long hours of studying, tapi sampai sleep deprived atau kurang tidur. Nah itu fallacy ya. Karena kenapa? Karena kita belajar menggunakan otak kita nih teman-teman. Dan otak kita sangat membutuhkan waktu istirahat di saat waktu tidur untuk dapat merecharge dan dapat berfungsi dengan baik di hari selanjutnya. Kalau kalian mengorbankan tidur kalian untuk menambah jam belajar kalian karena nganggap wah takut gak lolos atau takut gak bisa, itu justru akan membuat kalian jadi sulit untuk belajar karena otak kalian menjadi menderita gitu ya. Oleh karena itu tetap jaga kesehatan. Percuma belajar with long hours tapi otaknya nggak mampu buat nyerap materi-materinya. Ditambah lagi bakal ada resiko kalian bisa sakit atau apa yang bakal menghambat progres kalian untuk belajar di tiap harinya. Gunakan setiap waktu yang ada seefisien mungkin, karena UTBK balik lagi adalah ujian saringan. Kalau nilai kalian 700 yang mana notabene sudah tinggi, tetapi rata-rata jurusan atau universitas kalian let's say 750, kalian gak masuk, as simple as that gitu loh. Karena ini bukan yang ada KKM-nya, misalkan udah lewat nilai tertentu, angka tertentu, wah kalian berarti lolos. Enggak, ini tergantung persaingan kalian. Oleh karena itu, gue selalu punya pemikiran gini, dalam UTBK misalkan disimplifikasi, ada 2 faktor yang menyebabkan bisa lolos ya. Yang pertama adalah faktor pembelajaran, persiapan, dan juga yang kedua adalah faktor kondisi persaingan yang tadi gue bilang. Kondisi persaingan lu nggak bisa rubah ya, nggak bisa lu atur, tetapi yang ini belajar lu bisa lu kontrol. Oleh karena itu semangat semuanya, gue harap kalian melihat video ini sebagai sesuatu yang berguna buat lu, mungkin bisa share ke teman-teman lainnya yang juga mempersiapkan untuk UTBK. Klik subscribe untuk video-video selanjutnya dan sampai jumpa ya teman-teman. Good luck.